Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin nabiyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi wuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimatil karimat yang dimuliakan, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk membuktikan bahwa kita mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan bahwa kita adalah orang yang takut dan berlindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia, kepada Nabi tauladan terbaik sepanjang masa, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang kaedah-kaedah untuk menggapai keharmonisan atau sarana-sarana untuk menggapai keharmonisan. Kita sebutkan kemarin ada 5. Yang pertama adalah agama. Sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Kemudian di pertemuan terakhir kita bahas adalah nasab. Pada hari ini kita masuk di sebab ketiga untuk mendatangkan keharmonisan, yaitu di halaman 216. Setelah syair yang paling atas, di situ ada tulisan poin ketiga. Poin ketiga adalah untuk menggapai keharmonisan. Maksudnya adalah tujuan keharmonisan ini, pembicaraan kita dulu masih ingat. Tujuan keharmonisan ini adalah agar kalau ternyata ada orang benci kepada kita, dia tidak semena-mena. Ada musuh, dia menjadi tidak berani karena adanya hubungan apa? Keharmonisan. Maka sebab keharmonisan pertama kemarin adalah agama. Dengan agama, orang bisa terselamatkan dari berbagai macam dan semua keburukan. Kemudian nasab, dengan nasab adanya keluarga, adanya ayah, adanya anak, adanya saudara yang hubungan darah, maka ini juga menjadikan orang tersebut mendapatkan keharmonisan. Kemudian yang 3 hari ini adalah musaharah. Di situ ditulis ketiga agama. Tapi diganti karena itu salah tulis. Yang benar adalah apa? Semenda. Semenda itu adalah hubungan dari hasil pernikahan. Hubungan keluarga dari hasil pernikahan. Jadi, sebab keharmonisan yang ketiga adalah musaharah, yaitu persemendaan atau hubungan yang lahir yang muncul karena sebab pernikahan. Kata beliau, semenda atau persemendaan, agamanya diganti sekali lagi. Persemendaan, ia melahirkan ketersambungan dan bercampuran kesesuaian yang berasal dari kesukaan dan pilihan, diikat oleh pengalaman dan prioritas, sehingga dia menghimpun sebab-sebab keharmonisan dan materi yang saling tolong-menolong. Jadi asalnya, keluarga yang satu mungkin dengan keluarga yang lain itu tidak punya hubungan nasab, mereka tidak punya ikatan hubungan keluarga yang kuat, ya. Karena itu akhirnya apa? Akhirnya terkadang seorang perlu mendapatkan dukungan dari sisi yang lain, yaitu adalah dari hasil apa? Pernikahan. Nanti muncullah mertua, muncullah besan, muncullah sanak saudara dari keluarga pasangan yang itu juga adalah akhirnya menjadi keluarga kita. Di sini disebutkan tadi oleh beliau bahwa hasil dari persemendaan ini, hasil dari pernikahan ini menghadirkan keluarga besar yang tujuannya nanti bisa membantu dan bisa saling tolong-menolong. Karena itu memunculkan rasa cinta, memunculkan rasa kasih, yang akhirnya yang tadi tidak ada hubungan keluarga sama sekali, karena si fulan menikah dengan si fulanah, si fulanah menikah dengan si fulan, akhirnya yang tadi orang asing menjadi punya hubungan kerabat alias kerabat dari sisi pernikahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, ayat yang masyhur dalam pernikahan. Allah mengatakan wa min ayatihi
an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan kalian dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia nikah dengan manusia. Tujuannya apa? Agar kalian saling cenderung, saling tentram kepadanya, dan menjadikan di antara kalian rasa kasih dan rasa sayang. Perhatikan, tadi keluarga A dengan keluarga B tidak ada hubungan sama sekali, sama-sama orang asing. Tapi ketika keluarganya, anaknya mungkin, saudaranya mungkin menikah, atau ayahnya mungkin menikah, ibunya menikah, maka ketika itu terjadi hubungan, muncullah rasa cinta, muncullah rasa sayang, muncullah kecenderungan dan ketentraman. Dan ini bisa membantu keharmonisan sekaligus menjadi pelindung. Kalau ternyata orang lain berbuat semena-mena kepada A, keluarga dari istrinya atau keluarga dari suaminya bisa menolongnya, bisa membantunya. Yang dimaksud dengan kasih dalam ayat tersebut adalah cinta, kata penulis. Sedangkan yang dimaksud dengan sayang adalah simpati dan kemurahan hati. Kedua rasa itu adalah salah satu sebab keharmonisan yang paling kuat. Kadangkala keluarga dari nasab, keluarga dari keturunan darah itu tidak kuat. Bahkan satu sisi kadang-kadang ya, walaupun tidak sering, itu kalah dengan keluarga dari perbesanan, dari ipar dan sebagainya. Kadang mereka lebih peduli. Karena apa? Allah berikan rasa cinta, Allah berikan rasa kasih, dan sehingga mereka saling peduli dan saling tolong-menolong. Kemudian, kata beliau, ayat ini juga memiliki takwil yang lain, yaitu tafsir yang lain. Ia diungkapkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan kasih adalah menikah, sedangkan yang dimaksud dengan sayang adalah anak. Tadi ketika belum menikah, tidak punya hubungan kasih sayang, saling cuek-cuekan, yang ini diganggu tidak peduli, karena orang asing. Tapi setelah ada pernikahan, kemudian muncullah peduli. Dan ini apalagi kalau didukung dengan sudah lahirnya anak. Kadang pihak dari keluarga istri atau keluarga suami semakin peduli. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di sini dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 72, Allah mengatakan, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan." Dan Allah menjadikan bagi kalian pasangan suami dan istri, jenis dari kalian sendiri, dan menjadikan bagi kalian anak dan cucu. Cucu dalam bahasa Arab di sini disebut hafadah. Nanti bahasa ini, kata hafadah dari huruf fa, dari huruf ha, fa dan dal, huruf asalnya, akan kita bahas. Dan Allah jadikan anak dan cucu alias hafadah bagi kalian dari pasangan kalian. Apa kata penulis Al-Imam Al-Mawardi? Kata beliau, ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna hafadah. Adapun Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan hafadah adalah menantu seorang lelaki dari anak perempuannya. Jadi anak perempuannya menikah dengan seorang lelaki, melahirkan anak lelaki, maka cucu lelaki dari anak perempuannya, kata Abdullah bin Mas'ud, inilah yang dimaksud dengan hafadah. Sedangkan Abdullah bin Abbas, ahli tafsir juga dari umat ini, berpendapat ia adalah seorang anak lelaki dan cucu lelaki. Jadi hafadah menurut Ibnu Abbas mengandung anak lelaki, cucu, bahkan seterusnya. Nah, di sini kemudian diriwayatkan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh penulis, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ia adalah anak istri dan suaminya yang lain, ini disebut dengan hafadah. Yang jelas semua hal ini, yaitu anak dari cucu dari anak lelaki, anak perempuan, anak, kemudian cucu, kemudian juga adalah anak dari istri, dari suami yang lain dan sebagainya. Semua ini asalnya bukan hubungan nasab. Semua ini adalah lahir dari pernikahan. Kemudian menjadi sebuah sebutan keluarga besar. Walaupun dari besan, walaupun dari mantu, walaupun dari ipar dan sebagainya. Hal ini kalau kita jaga hubungan dengan mereka, bisa membantu kita untuk harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita pindah di paragraf di bawahnya, karena di sini kita masih banyak pembahasan semisal. Tadi saya baca ada beberapa pembahasan yang diulang-ulang oleh beliau. Lalu sebutkan orang Arab selalu memikat orang jauh dan menjinakkan musuh dengan cara persemendaan, yaitu dengan cara keluarga besan, dengan cara keluarga mantu, dengan cara
keluarga ipar. Kadang mereka memikat orang jauh dengan cara itu. Sehingga orang yang bertentangan menjadi akrab, musuh menjadi dekat. Kadang kala begini, Ibu-ibu. Kadang kala seorang itu musuhan sama seseorang yang lain. Tapi setelah dia nikah dengan pihak keluarga musuhnya, menjadi apa? Menjadi damai, menjadi baik hubungannya. Nah, ini salah satu manfaat dari persemendaan, pernikahan yang melahirkan keluarga yang baru. Bisa jadi ipar mendapat, kata beliau di sini, bisa jadi ipar mendapatkan dua hal. Yaitu ipar ini berarti adalah saudaranya pasangan kita. Ipar bisa mendapatkan dua hal, yaitu keharmonisan antara dua kabilah atau persahabatan dua keluarga. Kalaupun tadi saling musuh, minimal dengan adanya pernikahan jadi harmonis. Atau kemudian bahkan saling bantu-membantu. Di sini ada kisahnya, beliau bawakan. Dikisahkan dari Khalid, dari Yazid bin Muawiyah, dia berkata, ciptaan Allah yang paling aku benci adalah keluarga Zubair. Ini perkataan Yazid bin Muawiyah. Sebelum apa? Sebelum aku menikah dengan Ramlah. Sementara Ramlah adalah dari keluarganya Zubair. Dia katakan, sebelum aku menikah dengan istriku, yaitu Ramlah, yang merupakan keluarga ipar dari Zubair, atau keluarga dari Zubair, sebelumnya keluarga Zubair adalah yang paling aku benci. Setelah menikahinya, yaitu setelah menikahi Ramlah, mereka menjadi ciptaan Allah yang paling aku cintai. Maka di sini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita perhatikan bahwa selain kita menjaga hubungan baik dengan keluarga sedarah, senasab, kita juga harus menjaga baik hubungan dengan menantu, dengan mertua, dengan ipar. Karena mereka adalah penolong yang lain setelah Allah, kemudian setelah keluarga kita dari kalangan nasab. Syairnya itu adalah pengembangan dari kisah yang di atas. Saya tidak akan bacakan, karena itu kesimpulan dari kisah yang disebutkan di atas. Kemudian di paragraf 2 sebelum terakhir, oleh karena itu, seorang ahli hikmah mengatakan, seorang berada di atas agama istrinya. Atau bisa dibalik, seorang istri berada di atas agama suaminya. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, istri punya pengaruh pada suami, suami punya pengaruh pada istri. Kadang seorang tersebut, demi untuk menjaga hubungan baik, dia ngikut. Walaupun kadang maslahat dan mafsadat dibuang oleh mereka. Sehingga kadang mengorbankan agama. Tapi di sini beliau ingin menjelaskan dari ucapan yang dibawa, yaitu seorang berada di atas agama istrinya, atau kebalikannya, menunjukkan bahwa hubungan yang di luar nasab pun punya pengaruh yang besar. Punya ikatan yang kuat untuk merubah pola hidup seorang hamba. Karena kecenderungan kepada istri mendorong untuk mengikuti, dan cinta kepada istri memikat untuk menyesuaikan diri. Sehingga apa? Sehingga dia tidak menemukan jalan yang besar untuk berselisih, dan tidak menemukan jalan setapak untuk berbeda dan bercerai-berai. Makanya diikutin. Walaupun kadang kalau selalu diikutin, justru menghasilkan cerai-berai dan perselisihan. Jadi harus diukur juga dengan ukuran agama. Cuman di sini kita ingin menjelaskan bahwa hubungan dari hasil pernikahan itu memiliki pengaruh yang besar. Kemudian penulis mengatakan, persemendaan memiliki kedudukan keharmonisan yang demikian rupa dalam pernikahan. Oleh karena itu, untuk mengadakan akad persemendaan selayaknya ada 5 hal. Jadi, sebelum kita memilih untuk memutuskan menikah dengan si fulana atau si fulanah menerima lamaran si fulan, pada asalnya adalah 5 hal ini menjadi tolak ukur. Walaupun ini poin pertama memilih istri, tapi ini juga bisa diterapkan pada istri, pada wanita memilih suami. Ada 5 hal yang perlu untuk menjaga keharmonisan persemendaan. Untuk memulai, orang ini dipilih jadi keluarga ipar atau tidak, dipilih jadi keluarga mantu atau mertua atau tidak. 5 hal ini. Pertama adalah harta. Yang kedua adalah kecantikan. Ketiga agama. Keempat keharmonisan. Dan yang kelima adalah penjagaan diri. Ini insya Allah semoga sempat kita akan baca 5 poin ini. Hal inilah 5 patokan kita dalam memilih calon keluarga baru. Yaitu baik memilih mertua, memilih pasangan hidup atau memilih ipar. Walaupun poin asalnya adalah memilih pasangan hidup. Di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau membawakan sebuah riwayat
dan riwayatnya adalah sahih dari Sa'id bin Abi Sa'id, dia meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, dinikahi, wanita tersebut dinikahi karena 4 hal. Pertama karena hartanya. Kedua karena kecantikannya. Ketiga karena nasabnya. Dan 4 karena agamanya. Apa kata Nabi? Hendaklah engkau menikahi perempuan yang memiliki agama yang lebih kuat, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Ini kata Nabi SAW dalam sabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, dan ulama hadis lainnya. Nah, di sini kata penulis, saya tidak akan banyak menjelaskan apa yang beliau jelaskan karena kita berusaha menghabiskan poin ini. Dan nanti saya izin tidak membacakan hadis-hadis yang lemah, saya cuma katakan ini hadisnya lemah, nanti dikasih tanda hadisnya lemah atau palsu dan sebagainya. Jika akad nikah, perhatikan, tadi kita sebutkan, akad nikah itu karena agama, karena harta, karena kecantikan, karena nasab. Atau tadi kita sebutkan karena apa? Menjaga kehormatan. Poin kelimanya. Apa kata penulis? Ini beliau bahas satu-satu. Jika akad nikah karena demi uang, karena harta, dan uang adalah motif yang paling kuat untuk dia menikah, maka yang dinikahi sebenarnya adalah bukan orangnya, tapi uangnya. Kadang ada orang seperti itu. Maka muncul istilah nikahilah janda tua, supaya mati dapat warisan. Kalau dia dulu yang mati, bagaimana? Begitu. Dan nyesal dia, kan begitu. Jadi kalau jika motifnya uang, kalau motifnya cuma uang semata, berarti dia tidak menikahi orang tersebut sebenarnya. Karena setelah itu dia tidak akan memberikan kasih sayang, tidak akan peduli, dan sebagainya. Tapi kata penulis di sini, jika motif uang ini dibarengi oleh salah satu sebab yang mendorong keharmonisan, maka akad bisa menetap dan keharmonisan bisa kekal. Misalnya tadi awalnya dia menikahi karena uang, iya. Tapi dia menikahi orang tersebut karena uang, karena ingin mudah beribadah, ingin membantu orang lain, ingin berhaji dan sebagainya. Ini kan poin agama. Poin agama sebab di antara sebab keharmonisan. Maka kalau ada salah satu dari sebab keharmonisan yang mendukung memilih dengan harta, maka insya Allah ini bisa mendukung keharmonisan. Akad bisa menetap dan diharapkan bisa kekal. Kemudian kata beliau, jika ia tidak diiringi oleh sebab-sebab yang lain, yaitu menikah hanya karena harta, jika tidak diiringi oleh sebab yang lain yang mendorongnya dan tidak juga diiringi oleh materi, maka akad nikah akan lusuh, akan terlepas, keharmonisan akan hilang. Ini, perhatikan. Nanti ada ucapan yang paling bagus yang diucapkan oleh orang bijak tentang harta ini. Kemudian kata penulis, terutama jika tamaknya meluap dan sedikit penunaian, dia maunya diberikan hak saja, tidak mau beri kewajiban. Maka hal ini makin menjadi petaka. Karena ketika uang didapatkan, maka bisa jadi sebab keharmonisan selesai. Kenapa? Udah dapat tujuannya. Makanya di sini seorang yang bijak mengatakan, kata beliau adalah, man waddaka li syai'in walla ma'an qidaihi. Ini di garis bawahi, dikasih stabilo atau apalah yang dibawa. Siapa yang mencintaimu karena sesuatu, maka dia akan berpaling darimu bersama dengan punahnya sesuatu itu. Siapa yang mencintaimu karena sesuatu, maka dia akan berpaling darimu bersamaan dengan punahnya sesuatu itu. Kenapa tadi? Dia menikahi bukan karena orang tersebut, tapi ada keuntungan yang dia ingin ambil. Kalau udah dapat, hilang. Pergi dia sejauh-jauhnya, tanpa salam dan tanpa kalam, tanpa ucapan. Nah, kemudian kata penulis, jika harta tidak bisa didapatkan dan tidak ada kemampuan untuk mencapainya, maka hal itu menyebabkan kehinaan, keputusasaan, disebabkan tingginya angan-angan. Tadi kalau dia menikahi seorang karena harta, kemudian dia dapat. Setelah itu apa akibatnya? Dia pergi. Siapa yang dirugikan? Dari sisi yang paling jelas, pasangannya. Tapi kalau ternyata dia menikahi karena harta, kemudian nggak dapat hartanya, maka apa yang terjadi? Dia merasa hina, kemudian akhirnya apa? Putus asa. Nah, ini bahayanya ya, kalau menikah karena harta. Setelah itu, hal tersebut melahirkan permusuhan. Tadi nikah, tapi tujuannya nggak dapat, menjadi apa? Musuh. Menjadi kecewa. Sebabnya apa?
ketamakan yang mengakar. Maka semua ketamakan itu adalah semua ketamakan, semua kerakusan itu tercela kecuali dua, yaitu ketamakan terhadap ilmu dan ketamakan terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua ketamakan itu hina, tercela kecuali dua, yaitu ketamakan kepada ilmu dan ketamakan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man humani la yashba'an. Ada dua pihak tamak yang tidak pernah kenyang. Pertama, tamak terhadap dunia. Yang kedua, tamak terhadap ilmu. Ini terpuji yang terhadap ilmu. Adapun tentang ridho, ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, kenapa engkau terburu-buru, wahai Nabi Musa? Apa kata Nabi Musa? Wa ajiltu ilaika rabbi litardoh. Aku terburu-buru, ya Allah, karena tamak terhadap ridhomu. Maka tamak terhadap harta adalah sebab kebinasaan. Pertemuan berubah menjadi perpisahan, keharmonisan berubah menjadi permusuhan. Kemudian, ucapan ini perlu digarisbawahi juga, penting. Seorang ahli atau orang yang bijak berkata, barang siapa yang mencintaimu karena tamak terhadapmu, maka dia akan membencimu setelah dia putus asa dari dirimu. Tadi yang pertama apa? Kalau dia mencintai karena sesuatu, dapat dia apain? Dia tinggalkan. Tapi kalau dia mencintai kita karena sesuatu, kemudian nggak dapat, apa yang terjadi? Kata beliau, benci. Ini udah segala cara diusahakan, ternyata tidak dapat. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita perhatikan. Kemudian waqala Abdul Hamid, berkata Abdul Hamid. Beliau mengatakan di sini, barang siapa yang mengganggumu, barang siapa yang mengagungkanmu karena kekayaanmu, dia eluh-eluhkan karena engkau kaya, maka dia akan menghinamu karena kemiskinanmu. Ingat, semua yang akan beliau bawakan beberapa kata ini, itu adalah pecahan dari kata yang awal tadi. Apa kata yang awal? Siapa yang mencintaimu karena sesuatu, maka dia akan berpaling setelah sesuatu itu apa? Punah. Ini kemudian tadi Abdul Hamid mengatakan, siapa yang mengagungkanmu karena kekayaan, maka dia akan menghinakanmu karena kemiskinan. Jadi ini pola hidup budak-budak dunia. Jika akad nikah karena menyukai kecantikan, tadi bicara apa? Harta ya. Udah, poin 1. Poin 2 adalah, jika akad nikah karena menyukai kecantikan, maka keharmonisan lebih kekal daripada motif harta. Kenapa? Karena di sini beliau sebutkan, karena kecantikan adalah sifat yang melekat, sedangkan harta adalah sifat yang hilang. Jadi misalnya di sini, yang satu, yang A menikahi si fulanah, atau sebaliknya ya, fulanah menerima lamaran si A karena harta, yang B menikah karena kecantikan atau karena ketampanan. Maka mana yang lebih langgeng? Kata para orang-orang yang berpengalaman, bahwa yang lebih langgeng adalah yang dipilih karena kecantikan. Karena memang petaka harta ini jauh sangat besar. Nabi SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat, kata Nabi, punya fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah, musibah yang menimpa umatku, banyaknya dalam urusan harta. Jadi kalau dibandingkan memilih dengan harta dan kecantikan dan rupa, mana yang lebih kemungkinan langgeng? Adalah kata beliau karena memilih dengan sebab apa? Rupa, yaitu kecantikan, ketampanan, dan semisalnya. Oleh karena itu, ada seorang ahli yang berkata, kecantikan rupa adalah awal kebahagiaan. Awal ya, tapi ingat ini apa? Awal. Tapi ingat, makanya ini dalam urusan nazar, menazar, ini urusannya harus non-filter. Ya, non-filter. Itu zaman sekarang orang tidak perlu bayar mahal untuk cantik, untuk ganteng, untuk glow. Tinggal klik saja udah glow. Kalah dokter-dokter kecantikan dan sebagainya. Nah, perhatikan, makanya dalam masalah nazar itu tidak boleh dengan video. Tidak boleh dengan foto. Bahkan ketika bertemu langsung harus non make up. Karena hal ini adalah ukuran awal ketika seorang itu nazar. Makanya imam asalnya dalam tuntunan agama, kita pilih cantik atau agama? Pilih cantik atau agama? Rupa atau agama? Agama. Tapi kata Imam Ahmad, perhatikan ini. Kalau engkau ingin menikahi seseorang, lihat rupanya dulu, jangan lihat agama. Khawatir dia tahu si fulana cantik misalnya. Tapi setelah rupanya jelek, akhirnya ditolak.
Yang ditolak akhirnya apa? Agamanya. Paham di sini ya? Saya ulangi, kata Imam Ahmad, kalau mau melamar seorang wanita, lihat wajahnya dulu, jangan lihat agama. Karena kadang orang melihat, oh wanita ini bagus agamanya. Kemudian akhirnya dia nazar, ternyata di luar ekspektasi. Tidak seperti yang dibayangkan. Cuaca ternyata mendung, tak secerah yang dimimpikan. Akhirnya apa? Dia tolak wanita ini, nggak jadi nikah. Apa korbannya? Agamanya. Padahal agamanya baik. Beda kalau ada orang melihat wanita, nazar, kemudian ini cantik, kemudian dia cek agamanya, buruk. Maka yang dikorbankan apa? Kecantikannya, bukan agamanya. Tapi yang jelas di sini beliau ingin sebutkan adalah orang bijak berkata bahwa kecantikan rupa, kecantikan paras adalah awal kebahagiaan. Karena itu salah seorang sahabiah yang dinikahkan oleh Nabi SAW dengan yaitu Zainab, yaitu nanti menjadi istri Nabi, yang dinikahkan dengan anak angkat Nabi itu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah seorang yang gelap kulitnya. Dan juga ada wanita sahabat yang lain yang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak benci akhlak suamiku, tetapi aku meminta cerai karena aku khawatir tidak bisa berbakti kepadanya. Kenapa ibu-ibu? Karena dia tidak kuat lihat wajah suaminya. Bukan karena suaminya tidak soleh, seorang sahabat. Tapi dia khawatir kalau masih hidup bersama suami. Ini jangan dijadikan rumus minta suami baru ya. Ini maksudnya, oh suami saya jelek berarti bisa jadi alasan cerai. Enggak, udah berapa tahun sekarang berlalunya. Bukan gitu maksudnya. Jadi sahabiah ini dinikahkan oleh Nabi dengan sahabat ini. Karena itu perintah Nabi diturutin. Tapi kemudian ternyata dia berusaha untuk berbuat taat. Dia taat kepada suaminya. Tapi dia ketika melihat suaminya merasa tidak nyaman. Karena dia ingin menjadi wanita yang kalau melihat suaminya, reaksinya disukai oleh suami. Dia khawatir ketika dia lihat suaminya, reaksinya tidak bagus, dan suaminya melihat reaksi yang tidak bagus ini. Khawatir itu jadi durhaka. Maka ini benar, kecantikan rupa adalah awal kebahagiaan, tapi dia adalah bukan awal yang permanen. Tapi dia adalah bukan ukuran satu-satunya. Kemudian di sini beliau menyebutkan sebuah hadis yang lemah. Saya tidak akan bacakan, di situ dikasih tanda hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadisnya hadis yang lemah. Saya tidak akan bacakan karena banyak poin yang mau kita sampaikan. Kemudian di halaman sebelahnya, halaman 219. Dahulu, yaitu tadi kita berbicara tentang apa? Bahwa kecantikan adalah modal bahagia, kan begitu? Tapi di halaman sebelah ini, yaitu 219, beliau ingin berbicara tentang keadilan. Sebagaimana kecantikan tersebut adalah modal kebahagiaan, tapi dia juga modal khawatir, cemas. Barang kalau bagus, semua orang mau apa? Mau punya, kan begitu? Di sini beliau sebutkan, dahulu mereka membenci kecantikan yang unggul. Paras yang sangat indah itu dulu orang-orang membenci. Mereka suka kecantikan, tapi jangan terlalu. Oke? Karena bisa jadi hal itu melahirkan kebanggaan diri yang kuat. Oh, suami saya ganteng. Oh, istri saya cantik. Ini sebabnya sombong. Pertama. Kemudian berkata seorang ahli, orang bijak maksudnya, barang siapa yang kebanggaan dirinya meluas, maka dia akan diimpit oleh kehinaan. Ini kalau dia udah bangga dengan pasangannya, kemudian setelah itu pasti apa? Pasti hina. Dia posting atau dia apa, kemudian berubah alur. Bisa jadi suaminya tidak suka kepada seseorang, tapi ya namanya manusia, kadang ada doa yang dikabulkan. Ya, bayangkan ibu-ibu posting suami. Nih, tiba-tiba ada yang berdoa, ya Allah, saya pengenlah orang itu juga. Dikabulkan oleh Allah. Ada madu berjalan. Nah, ini perhatikan. Sebenarnya kita tidak berbicara tentang hukum poligami ya, tapi kita berbicara tentang ada efek. Ada efeknya. Atau kemudian kita bangga-banggaan di situ sehingga ada orang yang apa? Merasa suaminya tidak begitu, menjadi apa? Hina, kemudian dia mendapat doa yang buruk, kemudian pun menjadi terhina. Dikisahkan seorang lelaki bermusyawarah dengan seorang ahli hikmah tentang pernikahan. Maka orang yang bijak ini berkata, menikahlah.
Kemudian orang tersebut mengatakan lagi, hindarilah kecantikan yang unggul. Jangan terlalu cantik memilihnya. Maka orang itu bertanya, kenapa? Tadi suruh nikah, kemudian jangan pilih yang cantik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Maka orang bijak ini mengatakan, sebagaimana dikatakan orang terdahulu dalam syair yang bermakna, selamanya engkau tidak akan menemukan padang rumput yang elegan dan subur, kecuali engkau menemukan jejak tempat yang telah diminta rumputnya. Apalagi kalau orangnya tidak soleh, maksudnya gitu. Kalau orangnya tidak soleha. Ya, ini namanya misword gitu ya. Dia terlalu elegan, terlalu cantik. Pasti menjadi buruan banyak serigala. Menjadi rayuan banyak bunga. Kumbang, sini dong saya bunga melati. Jangan, sini saja saya mawar. Dan sebagainya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, keunggulan. Makanya ada orang punya prinsip, ya, saya kira ibu-ibu pernah dengar prinsip seperti ini, saya takutlah punya suami terlalu ganteng, nanti digoda orang. Ini adalah kelahiran dari ucapan-ucapan seperti ini. Bisa jadi, bukan berarti juga, abang jangan ganteng-ganteng kali lah ya. Nggak kayak gitu juga. Yang putih, biarlah putih. Jangan suruh berjemur. Susah untuk menjadi orang yang punya kelebihan. Bisa jadi, kebencian terhadap kecantikan yang unggul disebabkan karena sangat cinta dan dikhawatirkan oleh orang yang cerdas atau akibat petaka yang diantisipasi oleh orang yang bertekad. Kadang, kalau terlalu cantik, terlalu ganteng, itu justru pasangan ini benci sendiri pada suami yang terlalu cantik. Pada istri yang terlalu cantik, pada suami yang terlalu ganteng. Kenapa? Karena khawatir diambil orang. Khawatir diambil orang. Ini kan menandakan hidup itu sedang-sedang saja memang. Ukuran yang paling nyaman itu adalah yang sedang-sedang saja. Salah satu ahli hikmah berkata, hindarilah bercampur dengan para perempuan. Karena lirikan seorang perempuan adalah anak panah, ucapannya adalah racun. Ini saya baca ini tadi agak deg-degan mau diucapkan di sini. Tapi ini realita ya, kecuali wanita-wanita yang soleha. Tapi secara umum begini, hindarilah bercampur dengan para perempuan, yaitu berikhtilat. Karena lirikan mata seorang perempuan adalah anak panah, ucapannya adalah racun. Kemudian seorang ahli hikmah lagi berkata, salah satu ahli hikmah melihat seorang pemancing menyapa seorang perempuan. Maka ahli hikmah itu tadi tidak terpancing. Maka ahli hikmah itu berkata, wahai orang yang memancing, waspadalah agar engkau tidak terpancing. Mancing ikan dapatnya orang. Nah, ini bahaya. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf mengatakan, kalau engkau tidak bantu aku ya Allah, wa illa tasrif anni kaidahun. Kalau engkau tidak hindarkan tipu daya mereka kepadaku, asbu ilain, aku akan jadi seperti bayi enggak berdaya. Wa akum minal jahilin. Dan aku menjadi orang yang jahil. Maka di sini para ulama dari kisah Nabi Yusuf dan ucapan Nabi Yusuf ini dari kata asbu. Asbu itu diambil juga dari kata sobi, artinya bayi, menandakan kata para ulama saking kuatnya wanita, dia bisa merubah lelaki dewasa menjadi seperti anak-anak. Nah, ini penting. Makanya perlunya wanita solihah di dalam rumah sehingga rumah tersebut tidaklah porak-poranda karena dipimpin oleh seorang yang kekanak-kanakan. Kemudian di sini disebutkan, ibu-ibu, disebutkan di sini ada hal yang bagus beliau sebutkan. Sulaiman bin Daud menasihati putranya. Sulaiman bin Daud menasihati putranya. Dia mengatakan adalah, wahai anakku, berjalanlah di belakang harimau, tapi jangan berjalan di belakang wanita. Kata Nabi SAW, al-mar'atu aurat. Wanita itu aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar, akan apa? Akan dihiasi oleh syaitan. Yang ini hitam, tapi manis. Yang itu gemuk, tapi comel. Yang itu kurus, mudah dong untuk digendong. Banyak aja godaan-godaan syaitan. Maka ini penting, Pak Muslimat yang dirahmati Allah. Di sini kita wanti-wantikan terlebih, sekarang adalah zaman AI. Anda posting, dengan sekejap dikumpulkan beberapa foto, bisa dialihkan ke wajah orang lain yang mungkin mereka membuka aurat. Ke tubuh orang lain yang mungkin mereka buka aurat. Wajahnya wajah Anda.
Ini zaman bahaya. Bisa jadi, maka hal ini bahaya sekali untuk diperhatikan karena pada asalnya adalah khususnya para wanita ya, tempat teramannya adalah di rumahnya, tapi dia jangan tutup pintu rumah, tutup jendela rumah, tapi dia buka pintu dunia. Yaitu apa? Sosial media. Nah, ini penting ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah mendengar di sini ada syair berbalas. Umar bin Khattab pernah mendengar seorang perempuan menyandungkan syair. Syairnya berbunyi, Innan nisaa rayyahinun hulikna lakum wa kullukum yashtahi syammar rayyahin. Kata wanita ini, sesungguhnya perempuan adalah semerbak bunga. Dia memuji dirinya ini, yang diciptakan untuk para lelaki. Ini benar sebenarnya. Kalian semua wahai lelaki suka mencium semerbak bunga. Ini asalnya real ucapan ini. Tapi Umar bin Khattab ingin menegaskan ada sisi lain. Apa kata Umar? Dibalas oleh Umar. Innan nisa'a syayatinun khuliqna lana. Na'udzubillahi min syarri syayatin. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Sesungguhnya perempuan adalah setan yang diciptakan untuk kita para lelaki. Kita memohon perlindungan Allah dari keburukan syaitan. Tapi ingat, apa kata Nabi? Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Ingat, semua itu punya dua sisi. Dalam masalah kebaikan dan keburukan, kita tidak boleh yang sedang-sedang saja. Kita harus yang maksimal. Karena kalau yang sedang-sedang saja, tuh saya dengar suara wanita terbahak-bahak ketawa. Nah itu bayangkan kalau masuk kodok dalam mulutnya. Jadi muslimah harusnya nggak seperti itu ya. Muslimah tidak seperti itu. Dulu orang-orang salaf, ketika mereka melihat para wanita tertawa, mereka katakan kepada anak-anaknya, jangan nikahi wanita seperti ini. Karena tidak ada wibawanya sama sekali. Nah, di tempat umum seperti itu. Kemudian kata penulis, jika ada akad nikah karena mengikuti agama, ini poin keberapa? Poin ketiga. Yang pertama tadi apa? Harta. Yang kedua, kecantikan. Ketiga ini agama. Kata beliau, jika akad nikah karena mengikuti agama, maka akad ini adalah akad yang kondisinya paling dipercaya, paling kekal keharmonisannya, dan paling ditolong di awal dan di akhirnya. Karena orang yang taat agama mengikuti agamanya. Jadi sebab untuk menjaga hubungan semenda yang bagus, asalnya dipilih dengan agama. Dipilih dengan agama. Kalau ada seorang pasangan yang dia soleh, keluarganya soleh, iparnya adik-adik kakaknya salihah, ini lebih bagus sebenarnya karena lebih dibantu. Kalau tidak, minimal pasangan itulah yang saleh. Barang siapa yang mengikuti agamanya, maka dia mematuhi agamanya sehingga kondisinya istiqamah dan amanah dari ketergelinciran. Amanah dari ketergelinciran. Kemudian di sini beliau membawakan hadis Nabi, kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi, hendaklah engkau menikahi perempuan atau juga lelaki tentunya, karena agama, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Kemudian di situ nanti beliau jelaskan makna taribat yadak, saya kira tidak perlu karena hadisnya sudah kita terjemahkan. Kita paragraf setelahnya. Jika akad nikah karena menginginkan keharmonisan, ini sebab yang keempat. Syarat yang keempat. Jika akad nikah karena menginginkan keharmonisan, maka ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, akad nikah itu bertujuan untuk, ini saya cepat ya, ibu-ibu tolong diikuti. Akad itu bertujuan untuk memperbanyak dengan cara menghimpun dua kelompok dan beruntung mendapatkan pertolongan dua golongan. Jadi kalau akad nikah yang didasarkan tujuannya mendapatkan keharmonisan, ini biasanya dua tujuannya. Tujuan pertama adalah untuk saling tolong-menolong. Tujuan kedua, akad itu bertujuan untuk menjinakkan musuh yang kuasa menghindari kezaliman mereka dan menentang serangan mereka. Tujuan kedua adalah untuk agar tidak diganggu lagi. Yang tadi ditolong, yang pertama, yang kedua tidak diganggu lagi. Mungkin yang dia nikahi ini keluarga musuhnya, sehingga dengan dia menikah tidak diganggu lagi. Ini ibu-ibu yang keempat. Yang kelima, paragraf yang bawah. Jika, ini mohon maaf saya tidak baca semua, karena menurut saya ini udah mencakup. Jika akad nikah karena menginginkan keterjagaan diri, ini adalah tujuan hakiki dari nikah. Yaitu sebab yang kelima adalah untuk mendapatkan
terjaganya jiwa atau diri kita, kehormatan dan sebagainya. Ini adalah sebab hakiki dari akad nikah. Jadi asal dari orang menikah itu supaya kehormatannya apa? Terjaga, supaya tidak jatuh dalam perzinaan dan sebagainya. Selain tujuan ini, hanyalah sebab-sebab memiliki kaitan yang sampingan. Beliau katakan tadi, bahwa asal dari pernikahan adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau kita menginginkan dari Allah, Allah jaga kehormatan kita. Dalilnya beliau berdalil, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian semua yang menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangan, yaitu Hawa, dari dirinya. Tujuan ini adalah untuk tentram. Makanya di dalam sebagian buku sejarah disebutkan bahwa Adam pun merasa kesunyian. Setelah hadirnya Hawa, dia merasa lebih tentram. Ketika ayat ini turun, disebutkan oleh beliau di sini, ada hadis Nabi SAW, tapi hadisnya ibu-ibu ditulis di situ, hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Kemudian setelah itu ada hadis lagi, hadisnya juga lemah. Hadisnya lemah, yaitu paragraf setelah ayat itu hadisnya lemah, paragraf yang panjang itu hadisnya juga lemah. Itu tidak akan saya bacakan, khawatir nanti salah paham ketika ini dibaca ulang, khawatir salah paham. Kasih tanda hadisnya adalah lemah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan masih dalam paragraf panjang di setelah titik ini saya baca aja. Motif yang paling melanggengkan tersebut ada dua macam, yaitu adalah motif yang paling membantu tentramnya rumah tangga itu ada dua motif. Motif yang pertama itu bisa diidentifikasi, yang kedua tidak bisa. Di sana ada dua sebab, dua faktor yang menjadikan rumah tangga itu langgeng. Dan ini dari dua sebab besar. Sebab pertama itu bisa dilihat. Dia sebab yang tetap yang bisa diidentifikasi. Kata beliau, syarat pertama atau sebab yang pertama, agama yang melahirkan keterjagaan. Adapun syarat yang bisa diidentifikasi ada tiga. Saya ulangi lagi, untuk mendapatkan kelanggengan kita butuh dua motif. Motif pertama bisa diidentifikasi. Motif yang kedua tidak bisa diidentifikasi. Motif yang bisa diidentifikasi itu ada tiga. Yang bisa kita lihat kasat mata itu ada tiga. Pertama, agama yang melahirkan keterjagaan. Harus ada agama. Baik. Harus ada agama. Ini saya ringkas ya. Di situ ada kata beliau, Abu Hurairah berkata dalam hadis yang sahih, janganlah, ini tentang sabda Nabi ini ya, janganlah seorang mukmin laki-laki yaitu suami membenci mukmin perempuan yaitu istri. Jika dia benci salah satu perilaku, pasti dia ridho terhadap perilaku yang lain. Ini kalau lelaki itu punya agama, dia pasti akan melihat apa? Oh, ini ada kelebihannya walaupun ada kekurangannya. Jadi, poin yang paling besar yang bisa kita lihat untuk menjaga keharmonisan adalah agama. Di sini beliau sebutkan sebuah kisah yang menarik. Seorang lelaki melamar seorang perempuan yatim yang ada di rumah Abdullah ibnu Abbas. Orang ini, perempuan yatim ini tinggal di rumah Ibnu Abbas. Dia melamar melalui siapa? Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, nikahi aku dengan wanita yatim yang ada di rumahmu. Apa kata Ibnu Abbas? Beliau di sini perhatikan, aku tidak ridho dia untukmu. Artinya Ibnu Abbas tidak mau lelaki ini menikah dengan anak yatim ini. Alasannya apa? Kata Ibnu Abbas, aku tidak ridho dia untukmu. Maksudnya, dia ini bukan orang baik, wanita ini. Lelaki itu bertanya, kenapa engkau tidak ridho? Bukankah dia tumbuh di rumahmu, wahai Ibnu Abbas? Karena orang ini, kalau udah ditumbuh di rumah sahabat, lihatnya apa? Baik, kan begitu. Kenapa engkau tidak ridho? Kata Ibnu Abbas, dia memiliki kemuliaan. Ini terjemah yang salah ya. Bukan dia memiliki kemuliaan, dirubah ibu-ibu. Dia itu jelalatan. Artinya suka nengok laki-laki ini, suka nengok laki-laki itu. Ada bandingkan. Bisa dirubah? Udah ya? Dicoret kemuliaan. Jadi,
Orang ini datang kepada Ibnu Abbas dan dia mengatakan, nikahkan aku dengan wanita yang ada di rumahmu itu. Kata Ibnu Abbas, aku tidak suka dia itu menikah denganmu. Bukan karena dia tidak suka laki-laki ini, tapi menurutnya perempuan ini tidak baik. Tapi setelah tahu perempuan itu tidak baik, lelaki itu bilang apa? Aku nggak peduli, yang penting nikahkan aku dengan dia. Apa kata Ibnu Abbas? Sekarang aku yang tidak ridho, dia untuk engkau untuknya. Karena apa? Karena orang ini udah dikasih tahu kan bahwa perempuan ini bukan perempuan yang baik. Tapi dia katakan nggak peduli, yang penting mau. Berarti orang ini baik atau tidak? Tidak baik. Karena keburukan pun mau dia terima. Maka kata Ibnu Abbas, kalau tadi aku tidak suka dia untukmu, sekarang aku tidak suka kamu untuk dia. Maka di situ ada ucapan jemaah. Searti dengan ucapan ini, ulama mengatakan, ini pegang kuat-kuat ucapan ini. Kaidah dalam hidup. Barang siapa yang ridho bersahabat dengan orang yang tidak ada kebaikannya, maka orang yang ada kebaikannya tidak ridho bersahabat dengannya. Saya ulangi. Barang siapa yang tidak ridho bersahabat dengan orang, barang siapa yang ridho bersahabat dengan orang yang tidak ada kebaikannya, maka orang yang ada kebaikan tidak ridho bersahabat dengannya. Jadi ini rumus dalam hidup kita ya. Kalau kita merasa kita udah berubah, udah baik, udah berusaha untuk lebih dekat dengan Allah, tapi kita nyaman-nyaman saja dengan orang yang larut dalam dosa, sebenarnya itulah jati diri kita. Kalau ada orang yang lebih baik daripada kita, dia pasti tidak mau berteman dengan apa? Kita. Karena terlihat kita berteman dengan orang yang tidak baik. Karena seorang itu dinilai berdasarkan temannya juga. Bukankah begitu? Nah, kemudian syarat kedua yang bisa diidentifikasi. Akal yang dilahirkan oleh perencanaan yang baik dan perintah untuk mengatur tepat. Yang kedua ini saya ringkas, yaitu akal yang sehat. Akal yang sehat. Karena nanti beliau bawakan hadis-hadis, tapi hadisnya lemah, hadisnya palsu. Di situ disebutkan beliau bawa hadis, tapi hadisnya adalah hadis yang bentar ya, saya cek hadisnya. Mana ini? Saya kehilangan. Oh, ini dia. Hadisnya adalah hadis yang batil. Hadis yang batil. Itu hadis yang pertama. Hadis yang batil. Kemudian, hadis yang kedua, hadis yang palsu. Hadis yang kedua, hadis yang palsu. Hadis kedua adalah hadis yang palsu. Baik, kita masuk kepada syarat ketiga yang bisa diidentifikasi, yaitu adalah sepadan alias sekupu. Jadi sebagian para ulama, saya ringkaskan paragraf ini karena udah hampir 1 jam. Paragraf ini menyebutkan bahwa di antara sebab keharmonisan langgengnya rumah tangga yang bisa kita lihat adalah pilihlah pasangan yang sepadan, yang sekupu. Jadi sebagian ulama mereka mengatakan kalau mau keluarganya harmonis, pilihlah yang sekupu. Orang miskin jangan nikah dengan orang kaya. Orang rakyat biasa dengan nikah dengan pejabat. Maksudnya begitu ya. Tapi ini kaidah tidak benar 100%. Kita katakan tetaplah tolak ukurnya agama, bukan sekupu atau tidak sekupu. Kalau kita lihat Nabi SAW miskin, tapi menikah dengan wanita kaya, siapa? Khadijah. Ya, banyak para sahabat yang kemudian yang dari Ethiopia yang berkulit hitam menikah dengan orang Arab. Asalnya tidak sekupu. Tetapi sekupu yang paling awal ukurannya apa? Sekupu dalam agama. Sepadan dalam agama. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Subhanallah, masih panjang sekali ya. Bentar. Tapi saya kira cukup di sini. Saya kira cukup. Jadi saya ringkas bahwa dalam pembahasan ini kita sebutkan sebab keharmonisan yang ketiga adalah adanya persemendaan, adanya hubungan dari hasil pernikahan. Kemudian hubungan dari hasil pernikahan ini, untuk membangun pernikahan kita lihat dari 5 sisi. Sisi pertama harta, kedua kecantikan, rupa, ketiga agama, keempat keharmonisan, tolong-menolong tadi, yang kelima menjaga kehormatan. Nah, kemudian di sini beliau tadi menulis sebuah pembahasan tentang bagaimana cara agar keluarga itu langgeng. Kata beliau ada 2 faktor. Faktor pertama, motif pertama adalah yang bisa diidentifikasi
teridentifikasi, bisa dilacak secara kasat mata. Dan ini ada 3. Pertama tadi apa? Agama. Yang kedua adalah akal yang sehat. Yang ketiga adalah sekupu. Walaupun tolak ukur yang akal ini dan tolak ukur sekupu ini tidak 100%, karena harus ikut yang pertama. Kemudian yang tidak teridentifikasi itu nanti akan kita bahas insyaallah azza wajal, wallahu a'lam bishawab, supaya tidak membebankan ibu-ibu juga. Dan saya dengar sekolah di sini pulangnya lebih cepat kemarin karena tidak ada air. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.